warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi para pendengar Radio Kampung Padang 102,3 FM. Pada pagi yang cerah ini kita hadir untuk menemani sahabat pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut belajar dari rumah masing-masing selama pandemi COVID-19 melalui program Belajar dari Radio Kampung Padang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, khususnya bagian kurikulum, yang sudah memfasilitasi kami sehingga acara belajar melalui program daring ini bisa terlaksana dengan baik. Buat sahabat pelajar, walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Silakan kalian sahabat pelajar bisa menyiapkan paket kelas 7 dan buku referensi. Baiklah, pada hari ini kita ditemani oleh 3 orang guru yang cantik-cantik dan yang ganteng, karena kebetulan di sini yang perempuan ini 3, satu aja yang laki-laki. Ya, yang pertama Bapak Saiful Bahri dari UPTD SMP N1 Bajuit. Yang kedua saya sendiri, Dia Setiarini, tadi sudah dikenalkan juga sama masnya yang ganteng di sini, dari UPTD SMP Negeri 5 Batu Ampar. Kemudian Ibu Mei Asia dari UPTD SMP Negeri 1 Tambang Ulang, dan Ibu Sri Wahyuni dari UPTD SMP Negeri 2 Buleleng. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 7, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kelas 8 dan kelas 9. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk materi yang pertama yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan disampaikan oleh Ibu Mai Asia, SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Tambang Ulang. Sahabat pelajar di Kabupaten Tanah Laut, kita akan memasuki materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan disampaikan oleh Ibu Mei Asia, SPD. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih. Oke, untuk Ibu Tria, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami. Sahabat pelajar dan pendengar Radio Tuntung Pandang, terima kasih sudah mengikuti acara mendatang hari ini. Di mana sahabat pelajar sudah disiapkan apa belum buku PPKN dan alat tulisnya? Ayo, yang belum segera disiapkan ya, supaya tidak ketinggalan materi kita pada hari ini. Sahabat pelajar yang cerdas dan pintar, serta pendengar Radio Tuntung Pandang yang setia, di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, serta senantiasa berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dari daerah kita, Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
materi hari ini adalah mata pelajaran PPKN khususnya untuk kelas 7. Akan tetapi bagi sahabat pelajar yang sekarang berada di kelas 8 dan 9 juga penting untuk ikut menyimak sebagai bahan pengulangan supaya tidak lupa dan tetap bisa mengingat kembali. Sebelum masuk pada materi pertama tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, di mana hukum dasar itu bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah undang-undang dasar. Yang tidak tertulis itu disebut dengan istilah konvensi. Salah satu contoh konvensi adalah pidato presiden yang dibacakan setiap tanggal 16 Agustus. Baiklah para sahabat pelajar dan pendengar radio Tuntung Pandang yang setia, kita lanjutkan materi kita. Sidang kedua PPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang itu dibentuklah panitia kecil, di antaranya adalah panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, serta panitia ekonomi dan keuangan. Panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang yang bertugas merancang isi dari undang-undang dasar. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Nah, itu tadi sahabat pelajar dan pendengar radio Tuntung Pandang, materi yang pertama. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Yang selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Adapun tugas PPKI adalah 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Nah, tolong sahabat pelajar diperhatikan, jadi KNIP bukan KNPI supaya jangan terbalik. Nah, kemudian yang berikutnya,
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan. Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ada 4 perubahan yang disepakati, antara lain: 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita cermati dari hasil perubahan yang dilakukan PPKI, maka dari 4 perubahan, ada 3 perubahan itu berkaitan dengan masalah agama. Dengan bijak, tokoh-tokoh kita akhirnya menyetujui dari satu agama menjadi beberapa agama yang bisa terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dengan perubahan itu mengandung makna yang sangat besar, di mana agama-agama yang lain pun juga mendapat perlakuan yang sama. Kita lanjutkan berikutnya. Sahabat pelajar, tetap semangat. Kita lanjutkan tentang Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu disahkan melalui 2 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum amandemen itu terdiri dari pembukaan, di mana di dalam pembukaan itu ada 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan. Di dalam penjelasan ini terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sedangkan sistematika setelah perubahan atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama adalah pembukaan, terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, kalau kita lihat dari sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan, ada bagian yang perlu kita cermati, yaitu pada bagian pembukaan.
Kenapa? Karena pada bagian pembukaan itu tetap tidak mengalami perubahan dari 4 alinea. Sahabat pelajar dan pendengar radio Tuntung Pandang yang setia, hanya ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan Ibu kembalikan kepada host kita kali ini, kepada Ibu Diah Setiorini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Asia yang sudah memberikan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya materi kita adalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, serta peran tokoh rumus Undang-Undang Dasar 1945 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni, SPD MMPD dari UPTD SMP N Negeri 2 Plenari. Maaf. Silakan Ibu Sri Wahyuni. Oke, terima kasih Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang dimanapun berada, saya akan menjelaskan materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada berisi aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sahabat pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang FM dimanapun berada, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa adalah persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sahabat pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang dimanapun berada, itulah tadi materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, atau materi yang selanjutnya yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan juga misi untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap mengambil keputusan penuh dengan rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, serta menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian.
Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Sahabat pelajar dan para pendengar Radio Tutumpana FM dimanapun berada, berikut ini contoh peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan PPKI, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, dasar negara kita ya. Selain itu, ada Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno juga menyampaikan, selain dari Muhammad Yamin, ada lagi Dr. Supomo. Oleh karena itu, rumusan Soekarno disebut dengan Pancasila. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI juga sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan memberi usulan tentang wilayah negara. Yang ketiga, Dr. Raziman Widyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya, Dr. Muhammad Yamin. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Yang kelima, Profesor Dr. Supomo. Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Ia juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Negara. Yang selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Ahmad Subarjo terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Selanjutnya lagi, sahabat belajar, adalah R. Otto Iskandar Dinata. R. Otto Iskandar Dinata berpandangan salah satunya untuk mengakomodasi perlindungan beragama warga negara Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dalam usulan memberikan jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana yang ada dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya lagi ada Mr. Sartono. Mr. Sartono mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara. Beliau menyampaikan bahwa ini termasuk pemberian jaminan kepada rakyat. Beliau sepenuhnya sadar bahwa hal ini tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi perang seperti saat itu.
Beliau tetap mengusulkan hal tersebut meskipun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, Dr. Sukirman. Menurut pandangan Sukirman tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati. Dalam sidang, beliau tegas menolak pernyataan atas hak atau Declaration of Rights seperti dimaksudkan dalam Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis yang berdiri atas individualisme. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sahabat pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang FM dimanapun berada, itulah materi tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi itu ada nilai-nilai yang bisa ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah kerjasama, nasionalisme, tanggung jawab, toleransi, menghargai pendapat orang lain, rela berkorban. Nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang. Sahabat pelajar, dari materi yang tadi sudah disampaikan, bisa diambil kesimpulan tentang pembelajaran hari ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang dirumuskan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang mempunyai kedudukan paling tinggi dan fundamental di negara Indonesia. Nah, itulah sahabat pelajar materi yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Ibu di hari ini. Terima kasih pada Ibu Sri Wahyuni yang sudah menyampaikan materi tentang arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia serta peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendengar dan sahabat pelajar radio Tuntung Pandang dimanapun berada, demikianlah materi untuk pelajaran kita hari ini PPKN kelas 7 yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian di rumah, khususnya kelas 7 tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun belajar di rumah, tetapi harus tetap bersemangat dan memperoleh ilmu itu tidak hanya dari buku, tetapi dari manapun bisa kita dapatkan. Baiklah para pendengar dan sahabat pelajar radio Tuntung Pandang 102,3 FM, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya tak lupa kita selalu mengingatkannya, di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam sehat, salam semangat. Jadi sebelum kita akhiri, ada pantun dari kita. Berlayar di atas kapal, jangan lupa mampir ke Gunung Melati. Kami mengucapkan selamat tinggal, terima kasih sudah ada di sini. Jadi untuk menutup acara, marilah kita mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.